Wow. Berarti ini emang udah direncanain nggak sih? Berarti ini salah satu bukti lolos berarti ya, lolos dari screening atau Gila, scanning siapa? dari pihak-pihak yang otoritas gitu. Kan kita Bener banget. gak jarang ya lihat bener banget. video di media sosial kayak ibu-ibu marah-marah gitu kan, ini bukan saya yang beli, ini bukan saya yang beli gitu kan. Bahkan ada yang balikin barangnya, bahkan yang paling sering disalahin itu pasti kurirnya gitu kan. Customer-nya. Padahal ibunya dangdutan ya di dalam. Dia kan karaokean tuh ada tuh kasusnya tuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Production. Kali ini sama aku Andreas akan bahas tentang perlindungan konsumen. Nah, untuk wawa yang ada di rumah yang mungkin belum tahu nih kira-kira apa sih perlindungan konsumen itu. Nah, perlindungan konsumen itu adalah hukum yang mengatur konsumen ketika dalam transaksi jual beli. Dan perlindungan hukum konsumen ini tidak hanya melindungi konsumen, tapi juga produsen dalam apapun bentuk transaksi mereka. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ada nggak sih pengalaman dari teman-teman saya di sini yang sudah hadir bersama kita. Ada Mbak Fanya di sini. Halo Mbak Fanya. Ada cowok ganteng kita Farhan. Halo. Ada Mbak Aldila dan yang terakhir ada Nino. Nah, Halo. teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang pengalaman dari mereka-mereka nih. Kira-kira ada nggak pernah ketipu atau mungkin mengalami kerugian selaku konsumen dalam transaksi jual beli? Mungkin ada yang mau cerita terlebih dahulu nih? Siapa? Dari aku dulu mungkin ya teman-teman. Boleh. Ya. Kamu ada Kalau cerita? dari aku pernah sih kayak beli tiket konser Justin Bieber gitu, terus ketipu gitu karena awalnya itu jadi kita melibatkan pihak kedua. Jadi ada calo gitu Kak. Jadi ada calo, terus kita membayar calonya itu dengan harga 1 juta. Kemudian untuk harga tiketnya sendiri tuh 2 juta. Jadi untuk jasanya sendiri tuh 1 juta. Jadi total tuh 3 juta. Jadi terus temen aku juga ketipu, terus juga beliin pacarnya gitu. Jadi totalnya tuh ada 6 juta gitu. Nah gitu sih Kak. Oh, jadi dia ketipu. Berarti ini jabat tangan orang kedua ya? Betul banget. Berarti bener-bener orang keduanya ini nggak tahu ya siapa tiba-tiba langsung ketipu aja gitu. Ada pengalaman lain nggak yang serupa mungkin? Aku nih ada nih ngomong-ngomong soal orang kedua dan tiket konser. Jadi aku juga pernah, ini ada pengalaman pribadi dari aku sendiri. Jadi baru-baru ini tuh aku pernah ketipu konser. Ada satu konser di Jogja, konser musik. Nah itu tuh kayak kita udah melakukan transaksi ke calo, tapi ternyata tiketnya tuh nggak nyampe tuh ke tangan kita. Dan itu tuh kayak ketipunya nggak cuman aku sendiri, tapi kayak aku sama teman-temanku. Dan itu ketipunya juga lumayan banyak, habis sampai sekitar 1 jutaan gitu. Dan Waduh. kita tuh udah ngomong ke calonnya itu kan, ke pihak kedua itu, tapi WhatsApp di blok. Oh iya? Iya, WhatsAppnya sampai di blok. Terus kayak semua teman-teman aku tuh ikut bantu untuk menghubungi si calo ini juga nggak ada yang digubris sama sekali gitu. Terus akhirnya ya udah mau gimana, harus ikhlas. Jadi di kelas itu berarti ini kasusnya sama ya kayak Farhan sebelumnya ya? Iya. Jadi Betul. calo juga berarti orang kedua ya? Berarti, Calo juga. Tapi ini juga kehadiran calo tuh nggak bisa kita pungkirin, maksudnya kayak kalau rebutan tiket-tiket konser Iya, kayak gitu bener. tuh emang hektik banget ya pasti kayak. Waduh, kita nggak bisa kalau nggak ada orang dalam gitu kan. Iya, Dan banget. kadang nggak biasa nyari gitu siapa calo-calo kita gitu kan, langsung kayak oh ya udah kita bayar duit segini, Bener pokoknya banget. kita terima jadi gitu Iya, kan pengennya. bener. Tapi ya itu benar menarik sekali. Mungkin Selain calo, mungkin karena terlalu nafsu kita buat nonton konser tuh tinggi banget ya kan. Jadi bener, sampai bener. lupa dan meninggalkan tidak memikirkan resiko-resikonya kayak gitu. bener. Kalau selain calo ada nggak pengalaman lain? Aku ada. Apa tuh? Jadi ini pengalaman kakakku ya, angkatan 2018 itu angkatan mereka itu pesen BTS, buku tahunan sekolah. Oke. Nah, pesen buku tahunan sekolah. Aku pikir Bang Nasa Nyondan. Bukan dong. Iya. Aduh, saya. Dan mereka pesen di vendor tertentu ya, pokoknya vendor itu pesen bla bla, terus mereka udah proses ya foto-foto, terus mereka udah bayar juga gitu. Tapi singkat cerita itu vendornya menghilang gitu. Oh iya? Entah kemana gitu. Iya benar. Tapi vendornya tuh resmi punya nama gitu. Sepertinya punya, tapi entah kenapa mereka ya brengseknya gitu ya. Tahu ngilang, udah bawa uang banyak dan Waduh. mereka pernah sempat dihubungin dan mereka angkatan kakakku ini pengen ketemuan sama mereka. Tapi ya nggak bisa, mereka dihubungin udah nggak bisa gitu. Suka Bahkan ghosting ya. gerai store offline-nya pun hilang gitu. Iya. Oh, wow. Berarti ini emang udah direncanain nggak sih? Iya. Berarti ini Iya, salah bisa itu. satu bukti lolos berarti ya, lolos dari Lolos. screening atau Gila, scanning siapa? dari pihak-pihak yang otoritas gitu. Kalau selain itu ada lagi nggak pengalaman terakhir mungkin? Mungkin ini yang paling sering banget terjadi ya, kayak mungkin teman-teman di rumah juga pasti pernah gitu ngalamin mungkin yang namanya kalau kita beli barang di online shop itu Yes. kan pasti semua gambarnya bagus, betul perfect lah ya. banget. Nggak ngeliat Terus- katalognya bagus-bagus Iya, gitu ya. katalognya Bagus-bagus. bagus-bagus, tiba-tiba pas dateng
kayak drop langsung realitanya zonk Nggak gitu sesuai. kan. Banyak banget sih, Iya. banyak banget sih. Dan yang biasanya disalahin tuh kurirnya nggak sih? Kayak ini salah barang nggak sih gitu. Atau diancam pisau bisa ya Mas ya. Parah. Berarti hadirnya media online kayak gini tuh juga salah satu apa ya, antisipasi dan pembaharuan yang harus dilakukan oleh pemerintah ya. Karena Benar juga banget. biasanya kita taunya kalau beli secara langsung kan bisa ngeliat barangnya langsung gitu kan. Iya. Ketimbang kalau kita beli Betul online banget. kan cuma kayak ya kita tahu apa yang datangnya aja gitu. Tapi biasanya kita Iya. berekspektasi dengan barang yang kita lihat gitu kan, dan menarik banget. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu nggak sih kenapa banyak banget atau produsen atau reseller mungkin ya, reseller kayak calo gitu kan, reseller ya mungkin sebutannya, yang nakal-nakal kayak gitu, ada nggak sih alasan-alasan mungkin teman tahu? Sebenarnya tuh kalau reseller nakal tuh mungkin karena emang pelaku usaha tuh kan semuanya pasti mencari keuntungan kan. Makanya kayak mereka gimana caranya nih biar barangku tuh bisa banyak orang yang melirik, banyak orang yang terus akhirnya beli gitu. Nah, itu caranya dengan mereka biasanya kayak memanipulasi barang-barang itu biar kelihatan lebih bagus di luar, padahal sebenarnya tuh nggak sebagus itu, dan kayak ekspektasi yang kita pikirkan kayak tadi Aldila bilang itu nggak sesuai sama realita yang terjadi gitu sih kalau menurutku. Berarti itu salah satu contoh kenapa produsen tuh jadi kayak ya udah dipikirnya easy aja gitu ya kalau mau manipulasi kayak gitu. Nah, kalau Iya. selain itu ada lagi nggak? Iya, itu yang mudah memanipulasi. Jadi kalau misalnya ini nih ada di salah satu online shop ya, salah satu online shop menjual ini, dan sebenarnya jualannya itu manipulasinya itu gini. Jadi mereka melesetin nama brand yang ternama gitu ya, melesetin nama brand yang ternama. Jadi untuk produknya dia, gitu. Jadi plesetannya itu untuk orang-orang yang mungkin kurang paham, itu jadi terjebak gitu, terjebak untuk membeli barang palsu tersebut, terus ya udah kejebak, dan kalau mereka nggak tahu dan mereka ekspektasinya tinggi kan jadi berabe ya gitu. Bener-bener. Nah, itu dia. Berarti manipulasinya tuh gila sih. jadi- kalau online shop. Jadi ini juga bisa disimpulkan kenapa konsumen tuh selalu yang jadi rugi Iya. itu karena juga Oknum ya, tapi ya, oknum ya. iya benar-benar. Tapi Bukan. memang ada pasar-pasar yang memang nggak tahu banget gitu ya tentang satu barang, dan itu membuat mereka kayak kurang edukasi gitu. Jadi kayak ya udah dipikir mereka tuh barang ori atau mungkin Iya. barang ini kan, jadi kayak dibeli-beli aja. Nah, kalau selain itu ada lagi nggak alasan lain mungkin dari teman-teman yang tahu gitu? Yang pasti kalau reseller itu mereka ya ambil keuntungan sebanyak-banyaknya gitu, mau dengan caranya nipu, mau dengan bener memanipulasi etalasenya mereka di marketplace, itu pasti satu-satunya tujuannya ya karena untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya gitu. bener, Cuman bener. memang caranya aja yang salah, dan mungkin konsumennya juga salah karena mereka kurang teliti gitu. Bener-bener. Tapi sebenarnya kalau teman-teman tahu itu tuh ada namanya BPKN loh teman-teman. Jadi kayak Badan badan pengawas ya. pengawas konsumen nasional gitu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Dari situ di situ tuh kayak mereka tuh sebenarnya punya tugas untuk ngawasin kalau ada pengaduan kayak gini, dan juga ngawasin lalu lintas produksi barang gitu loh, kayak ini barang dijual di mana, ini didapatnya dari mana, dan dibagiin kemana, dan pasarnya kemana. Itu mereka tuh ngawasin kayak gitu. Dan teman-teman ada nggak sih pernah kayak berkontak dengan BPKN ini sendiri, atau mungkin tahu bahkan BPKN ini ada atau enggak gitu loh? Kalau Aku sendiri belum pernah sih. Belum pernah dengar ya? Belum pernah ya. Iya. kalau aku ada, kalau misalnya badan pengawas ada kak. Emang maksudnya kalau dari aku udah pernah dengar, tapi untuk Melakukan kontak. melakukan kontaknya itu belum sama sekali. Kalau dalam UU Perlindungan Konsumen itu kan sebenarnya BPKN ini juga tugas dan fungsi dan wewenangnya juga diatur gitu. Benar. Cuma kita sebagai masyarakat awam ini kayak walaupun kita konsumen yang aktif membeli gitu kan, cuma kita tuh pada nggak tahu gitu kalau ada badan kayak gini ya. Dan terkadang kalau kita udah nge-approach pembeli dengan keluhan-keluhan kita, dan kita merasa tidak ada jalan lain, ya udah hopeless, padahal kita ada badan kayak gini gitu kan. Supaya juga memprevent orang-orang lain yang menjadi hal yang sama seperti kita gitu kan. Terjadi hal yang sama seperti kita. Dan ini menarik sekali kenapa banyak sekali sekarang orang-orang mengeluhkan bahwasanya perlindungan konsumen ini adalah suatu hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Dan ini juga menjadi suatu isu yang menarik ketika ada notion gitu kan, kayak bilang pembeli itu tetap raja gitu teman-teman. Benar. Kalau teman-teman percaya nggak sih kalau pembeli itu memang raja gitu? Pro kontra sih. Pro kontra? Pro kontra. Kalau menurutku ya. Nah, tapi iya sih kalau menurutku, kalau teman-teman yang lain ada nggak? Kalau pembeli adalah raja tuh bener nggak sih? Kalau zaman sekarang dengan adanya UU itu pembeli itu tetap raja gitu? Nggak selalu sih, karena menurutku mau pembeli mau penjual itu mereka sama ya. Kalau bener-bener. misal penjual yang salah, penjual juga bisa salah, tapi pembeli juga bisa salah. Pembeli juga bisa salah kan, kita Bener banget. nggak jarang ya Iya. lihat Bener banget. video di media sosial kayak ibu-ibu marah-marah gitu kan, ini bukan saya yang beli, ini bukan saya yang beli gitu kan. Iya. Bahkan ada yang balikin barangnya, bahkan yang paling sering disalahin itu pasti kurirnya gitu kan. Bener. Kasian banget kurirnya. Tapi- Padahal ibunya dangdutan jadi dalam. Iya kan karaokean tuh ada tuh kasusnya tuh. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa sebenarnya pembeli itu nggak bener-bener aja ya teman-teman. Kadang kita tuh sebagai konsumen juga seharusnya equal lah gitu kan sama produsen
produsen, dan yang penting tuh adanya UU ini tuh supaya nanti tuh dalam transaksinya tuh semuanya dilindungi gitu. Kayak kalau kita ngadu ada dasar hukumnya, kalau kita ngalami cacat barang atau mungkin sesuatu yang merugikan kita ada tempat kita ngadu gitu. Dan itu pentingnya untuk UU perlindungan konsumen ini. Dan kalau dibilang pembeli adalah raja sih menurutku enggak ya, karena kan ya tadi balik lagi kita tuh harus equal lah gitu. Nggak mungkin dong masa iya kita bener-bener raja, kita terlalu diksinya tuh terlalu kuat banget gitu loh. Nggak bener-bener raja, karena kita juga terikat sama harga, kontrak dan segala macam gitu. Dan menurutku itu salah satu sisi menariknya. Dan itu tadi kesimpulan kita teman-teman. Mungkin ada poin-poin yang bisa ditarik adalah adanya revisi yang mungkin harus ditambahin dalam UU perlindungan konsumen ini. Salah satunya seperti alur pengawasannya, kemudian juga sosialisasinya. Kita tuh harus tahu bener-bener gitu loh, sosialisasinya kita harus pergi kemana, kalau kita ngomong ini kan harus kemana. Dan itu adalah salah satu tanggung jawab kita juga sebagai masyarakat untuk mengadukan hal seperti ini, dan tanggung jawab pemerintah untuk lebih peduli kepada konsumen. Nah, mungkin sekian dari kita ya, dan kita tadi adalah last statement dari aku dan juga punchline mungkin penutup kita untuk production kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, dan terima kasih buat teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe video ini kalau kalian mau tahu materi-materi selanjutnya yang menarik tentang hukum dan etika komunikasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita di channel kali ini production. Dan kali ini aku akan membahas tentang perlindungan konsumen. Ayo, cut. Oke, 3, 2, 1, action. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel production, dan kali ini sama saya Agus Andreas Talele. Kita akan membahas satu Jangan lihat kaca. Jangan lihat kaca.